Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Surakusuma. Saya CGP angkatan 10 dari SMP 4 Cipucang, Kabupaten Pandeglang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Pada tugas kali ini, merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu? Untuk mewujudkan visi guru penggerak harus didasari dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif sebagai pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun dan menjadi teladan bagi murid-muridnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain itu juga bermain adalah kodrat anak. Semboyannya adalah yaitu Ingarso Sang Tulodo, Ningma Dio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Maka dari itu seorang guru harus bisa mengasuh, membimbing berdasarkan pada siling asah, asih, dan asuh, memberikan motivasi kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, belajar sambil bermain, di depan menjadi teladan, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang mendorong agar murid termotivasi untuk semangat belajar. Profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Diharapkan murid mempunyai karakter profil pelajar Pancasila yang belajar sepanjang hayat, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paradigma inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, mengidentifikasi hal baik di sekolah dan bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Lingkungan sekolah SMP 4 Cipucang yang terletak di kaki Gunung Pulau Sari menyediakan keberagaman sumber daya alam yang melimpah yang menjadi sumber dan media pembelajaran bagi murid. Perwujudan inquiry apresiatif melalui prakasa perubahan yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas sebelumnya, saya membuat visi guru penggerak yaitu terwujudnya insan yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia berdasarkan profil Pancasila. Pada kali ini, saya merevisinya, yaitu menjadi terwujudnya insan yang berkualitas dalam mengembangkan kreativitas, bernalar kritis, inovatif, semangat dalam belajar, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan berdasarkan profil Pancasila. Alasannya adalah ingin membangun motivasi untuk semangat belajar yang kreatif, bernalar kritis, inovatif dengan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekolah. Selain itu juga untuk membentuk karakter murid yang berwawasan lingkungan berdasarkan profil Pancasila. Kemudian membuat tahapan bagja. Yang pertama B, buat pertanyaan. Yang kedua A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Yang keempat C, jabarkan rencana. Dan yang kelima A, yaitu atur eksekusi. Saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah.
Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah? Tindakan atau penyelidikan. Sharing dan diskusi pentingnya meningkatkan motivasi dan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian, mencari dan membaca literatur mengenai motivasi dan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Dan refleksi diri. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah? Upaya apa yang dilakukan sebagai contoh dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah? Tindakan atau penyelidikan, yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang pernah melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian mencari literatur atau tayangan video mengenai meningkatkan motivasi dan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Dan hasil refleksi diri yang telah dilakukan mengenai kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, apa yang dihasilkan dari meningkatkan motivasi dan kreativitas murid dalam kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah? Tindakan atau penyelidikan, murid dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif dalam kegiatan pembelajaran. Murid menjadi tekun dalam melakukan kegiatan pembelajaran, memperoleh hasil belajar yang optimal, belajar sambil bermain. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, rencana apa yang akan dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan, menentukan lokasi kegiatan pembelajaran, membuat modul ajar yang aktif, kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan. Sosialisasi dengan murid mengenai kegiatan pembelajaran, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, membuat inovasi video pembelajaran, dan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Dan yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan, murid, guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah terlibat aktif pada kegiatan pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. Rekan sejawat memberi masukan terkait evaluasi kegiatan pembelajaran untuk kedepannya. Kepala sekolah mensupervisi dan memonitor selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Demikian tugas koreksi modul 1.3, visi guru penggerak. Terima kasih, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.